Yang kami hormati Pak Mujianto, Pak Ayub, selaku tutor, teman-teman yang kami cintai dan tentu saja mencintai kami. Perkenankanlah kami untuk menyampaikan hasil kerjaan kami selama semalam, dan ditambah siang tidak sempat untuk kopi break. Pas mau kopi break ternyata termosnya sudah diangkut. Yang pertama saya sendiri sebagai moderator di Mikyat Moko, kemudian ini berkacamata Bapak Sonegar, kemudian Bapak paling senior di sini Bapak Iwayan Haji Perbawa sebagai teknisi dan tim. Kemudian di ujung sana Pak Mardianto sebagai presenter kedua. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu kita mulai saja. Kepada Bapak Mardianto kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktunya. Mengenalkan saya untuk menyampaikan sedikit ulasan sedikit tentang apa yang kita kerjakan semalam sampai kami tertidur pagi hari. Sebenarnya ini hampir mirip dengan apa yang telah dipaparkan disampaikan oleh kelompok Bu Rahayu ya. Jadi kita juga sedikit hanya perbedaannya kita menggunakan potensi untuk sebagai indikatornya, tidak menggunakan LDR. Secara prinsip itu sedikit ada sedikit perubahan dengan kita tampilkan data yang muncul melalui ADC. Kemudian inti pada intinya adalah untuk kenapa sih ADC ini? Kenapa sih ADC ini dibutuhkan? Jadi dibutuhkan di Raspberry ini kenapa? Karena memang Raspberry ini kan tidak ada analog inputnya, sehingga kita butuh MCT ya 3008, salah satu IC ADC yang secara bentuk fisik memang pin itu kaki 14 DB14 ya, dengan input channel itu sampai 8 bit sehingga bisa sampai dengan 1023 ya. Kemudian dari komunikasi ke sistem Arduino-nya sebenarnya kita sama-sama tahu bahwa kita menggunakan SPI ya, Serial Peripheral Interface, yang intinya adalah komunikasi ini disusun secara serial ke interface Raspberry. Jadi secara serial intinya protokolnya menggunakan SPI. Selanjutnya dalam ADC sendiri, ADC dan komunikasi ADC dengan Raspberry tersebut itu melalui beberapa ada 4 poin yang penting yang perlu dicatat, bahwa di situ ada clock, kemudian MISO, ada MOSI, dan chip select. Yang pertama, kalau clock itu kita tahulah itu adalah istilahnya pembangkit detak bahasa kalau kita sebuah adalah ada 0 dan ada 1, clocknya yang ditimbulkan melalui frekuensi. Kemudian MISO itu adalah master in slave output. Jadi master in slave output intinya adalah sebagai receiver, penerima. Jadi kemudian MOSI itu master out slave in. Jadi intinya adalah sebagai pengirimnya. Jadi kemudian chip select ini salah satu adalah enable ya bahasanya. Intinya adalah untuk 1 dan 0. Ketika kita ingin menggunakan misal di sini IC 3008 tadi itu kan hanya 8 channel, bisa kita tambahkan dengan menghubungkan chip selectnya dengan tetap mengkombinasikan MISO SIPO-nya tetap dalam satu IC. Jadi posisinya adalah komunikasi serial ditambahkan sehingga channelnya bertambah. Intinya di chip enable-nya itu harus posisinya adalah 1 untuk bisa bekerja atau bisa dipakai sebagai ADC.
Yang berikutnya koneksi-koneksi yang memang hampir mirip sama persis dengan yang disampaikan oleh kelompok sebelumnya. Hanya saja kita menggunakan channel 0 untuk sebagai masukan potensio sebagai inputnya, yang di situ adalah analog input. Itu saja. Untuk hasil uji, hasil apa yang kita cobakan ulik semalam suntuk ya, bahasanya semalam sampai suntuk maksudnya, itu sebenarnya beberapa karakter tertentu menjadi referensi kita, dan referensi ini memang cukup sulit kita terjemahkan, makanya kita sedikit karena miscommunication sehingga mungkin hasilnya pun kurang sempurna. Saya rasa ini menjadi aspek yang memang kekurangan kami. Saya kira itu saja. Bisa saya serahkan kembali Pak Moderator. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Mardianto atas presentasinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Suhendra. Silakan Bapak Suhendra. Terima kasih pada Pak Moderator atas kesempatannya. Ini agak terlihat atau agak terlihat ya? Ya. Nanti kita akan buka IDE-nya supaya bisa dipraktikkan atau dieksekusi juga di terminal. Yang pertama tadi telah dijelaskan bahwa kita itu akan merubah daripada sinyal analog yang diberikan oleh potensio, yang mana potensio itu mungkin Bapak Ibu juga udah lebih tahu bahwa itu adalah sebuah resistor, variabel resistor yang bisa dirubah-rubah nilai tehanannya. Nah, di sini ini ada program yang pertama dan yang kedua. Untuk yang pertama ini adalah membaca secara channel 0 saja atau potensiometer saja, yang nantinya si sinyal analog itu akan dirubah ke dalam sinyal digital yang secara sederhana yaitu 0 dan 1. Nah, di sini kita pertama Ibu Bapak bisa membacanya secara atau bisa memahaminya, kita harus mengimportkan sebuah library GPIO 0. Nah, GPIO 0 ini tidak usah diinstalkan lagi di terminalnya karena ini sudah ada di default di Raspberry-nya. Kita tinggal panggil saja, yaitu import MCP 3008. Kemudian kita importkan lagi PWM LED. PWM LED ini supaya kita bisa melihat indikator LED-nya bisa di setting cahayanya dari mulai terang sampai redup menggunakan potensiometer. Kemudian import time seperti biasa, import ini seperti biasa, GPIO-nya sebagai GPIO, kemudian mode wiring-nya menggunakan BCM. Ini set warning false supaya ketika dieksekusi di terminal tidak ada warning itu ya. Nah, kita masuk ke sini. Di sini kita akan membuatkan sebuah variabel namanya pot atau potensio. Kita masukkan ke dalam variabel pot ini MCP 3008. Di sini menggunakan 0, menggunakan channel 0. Selanjutnya adalah kita akan mempraktekkan kepada LED 1 yaitu PWM LED 5. Jadi di variabel LED 1 ini kita ambil fungsi PWM LED-nya, kemudian si LED itu mau dikasih input oleh kaki berapa. Di sini BCM-nya 5, kalau di kaki di sininya sekitar 2, ini itu berapa ya? 2, mungkin nanti bisa dilihat di tabelnya, yang pasti BCM-nya 5. LED 2 menggunakan kaki BCM-nya 6, buzzernya menggunakan 13. Nah, langsung ke bawah. Ini list LED. Sebenarnya list LED ini tadi hasil uji coba, ini nggak usah juga. Ini karena tadinya ingin memberikan membuat sebuah out ya, fungsi out. Ini bisa langsung saja ke sini. Kita membuat sebuah perulangan yaitu print. Di sini printnya mencetak, kita ingin mencetak tegangan yang dihasilkan itu berapa, yaitu fungsi potensio di sini menggunakan value. Value itu adalah variabel sistem gitu ya. Udah dari sananya ada API dari sananya. Kemudian, nah di sini LED 1 di peak value artinya nilai LED 1 ini sama dengan harus dengan value yang ada di potensio. Jadi ketika potensio diputarkan ke kanan paling tinggi menjadi angka 1, itu si LED-nya akan terang sekali. Ketika diputar sebaliknya,
hampir ke 0, ya 0, sekian tidak bisa 0, itu akan redup. Ini nilai 2 juga sama, budget juga sama. Nah itu untuk yang program 1, mungkin kita langsung praktekkan juga nanti ke program 2 biar kelihatan hasilnya.